Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alrifda Salsabilah dengan NIM 19010360026. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri paragraf dan pola pengembangan paragraf. Jadi, apa sih itu paragraf? Kita pasti sudah tidak asing lagi untuk mendengar yang namanya paragraf. Bahkan mungkin saat sekolah dulu kita pernah diberikan tugas oleh guru untuk membuat cerita atau karangan yang tentunya di dalamnya terdapat paragraf-paragraf. Berikut adalah contoh dari paragraf yang di dalamnya berisikan definisi dari paragraf itu sendiri. Inilah paragraf. Pengertian paragraf adalah merupakan suatu kumpulan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Atau definisi paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Sebuah paragraf yang baik akan memberikan bantuan kepada penulis atau pembaca untuk membuat karangan yang lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari paragraf. Yang pertama adalah di dalam paragraf, untuk kalimat pertama atau kalimat utamanya harus dibuat masuk ke dalam atau menjorok ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Ketukan spasinya ini bisa berupa 5 ketukan, yang biasanya 5 ketukan ini digunakan pada jenis kalimat atau karangan yang biasa. Ciri-ciri yang kedua adalah paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam kalimat atau topik yang sudah ditentukan oleh penulis. Ciri yang ketiga adalah kalimat topik dan selebihnya adalah kalimat pengembang sebagai fungsi penjelas untuk menguraikan atau menerangkan pikiran utama yang terdapat pada kalimat topik. Ciri keempat adalah paragraf menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang pola pengembangan paragraf yang terdiri dari 9 pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf yang pertama adalah pola klimaks antiklimaks. Pengertian dari pola klimaks adalah paragraf yang menceritakan detail dari peristiwa puncak dari seluruh tulisan. Sedangkan pengertian antiklimaks adalah turunnya level intens dalam sebuah cerita dari masalah tertinggi tapi kemudian perlahan menuju masalah yang rendah. Berikut adalah contoh dari pola pengembangan paragraf klimaks antiklimaks. Pola pengembangan paragraf yang kedua adalah pola sudut pandang, yang pengertiannya adalah improvisasi paragraf yang berlandaskan pada sudut pandang yang berhubungan dengan letak atau lokasi sebagai penulis. Pola pengembangan paragraf yang ketiga adalah pola perbandingan dan pertentangan. Pengertian dari pola perbandingan adalah pola pengembangan paragraf yang mencermati dua buah entitas atau lebih dengan teliti. Sedangkan pengertian dari pola pertentangan merupakan pola pengembangan paragraf yang mencermati pertentangan dua buah entitas atau lebih dengan kritis. Berikut adalah contoh pola pengembangan paragraf, perbandingan, dan pertentangan. Pola pengembangan paragraf yang keempat adalah analogi. Analogi adalah pola pengembangan paragraf yang mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang mempunyai persamaan yang serupa. Berikut adalah contoh pola pengembangan paragraf analogi. Pola pengembangan paragraf yang kelima adalah pola pengembangan paragraf contoh. Pada sebuah cerita terdapat paragraf yang menjadikan sesuatu menjadi lebih jelas karena adanya penggambaran atau contoh. Contoh ini bisa bermanfaat bagi pembaca agar pembaca bisa merasakan lebih jelas tentang kondisi yang sedang terjadi di dalam cerita tersebut. Ini bisa dijelaskan dalam bentuk penggambaran berupa narasi dan penjelasan. Berikut adalah contoh pola pengembangan paragraf contoh. Pola pengembangan paragraf yang keenam adalah pola kausalitas yang terdiri dari dua, yaitu pola sebab akibat dan pola akibat sebab. Pada pola sebab akibat, sebab akan menjadi kalimat utama dan akibat akan menjadi kalimat penjelas. Sedangkan pada pola akibat sebab, akibat akan menjadi kalimat utama dan sebab akan menjadi kalimat penjelas. Berikut adalah contoh pola kausalitas atau pola sebab akibat dan akibat sebab. Pola pengembangan paragraf yang ketujuh adalah pola pengembangan paragraf generalisasi. Pada paragraf ini, generalisasi berguna sebagai kesimpulan dari setiap apa yang logikakan yang bersumber pada informasi atau fenomena yang tadinya khusus menjadi umum atau sebaliknya. Contohnya adalah kalimat khusus umum, di mana kalimat umumnya berada pada
kalimat terakhir di dalam paragraf. Sedangkan untuk umum khusus, kalimat umumnya berada di awal paragraf atau kalimat pertama dari paragraf. Berikut adalah contoh dari pola pengembangan paragraf generalisasi. Pola pengembangan paragraf yang ke-8 adalah pola klasifikasi. Pola klasifikasi merupakan upaya untuk mengkategorikan hal apapun yang ada, di mana hal tersebut memiliki kemiripan dari yang satu dengan yang lainnya. Ini menjadikan setiap hal yang ada bisa memiliki jalinan ikatan dari satu dengan yang lain menjadi kesatuan yang padu. Berikut adalah contoh pola pengembangan paragraf klasifikasi. Pola pengembangan paragraf yang terakhir adalah definisi luas. Pada pengembangan paragraf ini menjelaskan tentang ide yang abstrak atau terminologi yang bisa membuat konflik yang memerlukan penjabaran lebih lanjut. Ini adalah contoh pola pengembangan paragraf definisi luas. Demikianlah penjelasan saya tentang ciri-ciri paragraf dan pola pengembangan paragraf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.